Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula, salam sukses YouTuber pemula. Teman-teman, sama Pak Dewarno kita akan membuat video vlog teman-teman. Ya, kita belajar latihan mental untuk percaya diri membuat video vlog teman-teman. Ya, video vlog ini bisa untuk pembelajaran dan guru teman-teman. Bisa untuk latihan cara ngambil angle, terus lighting sama audio teman-teman. Dan untuk groginya, getaran tangan itu bisa belajar dengan video vlog teman-teman ya. Yuk kita akan belajar membuat video vlog teman-teman, ke arah sana teman-teman ya. Ke arah sana teman-teman ya. Oke, kita akan membuat video vlog teman-teman ya. Ya, teman-teman, kita akan belajar membuat video vlog ke arah sana teman-teman ya. Oke, ikutin perjalanan untuk membuat video vlog. Teman-teman, kita belajar membuat video vlog, cara melatih mental dan percaya diri untuk membuat konten video teman-teman ya. Buat konten video. Jadi dengan berani membuat video vlog itu mental kita sudah bagus untuk membangun percaya diri teman-teman. Nah, ketika kita percaya diri membuat video itu, kita bisa rutin membuat video kapan aja dan di mana aja, dan bisa konsisten upload video ke konten YouTube teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pahamin bahwa di konten kreator YouTube itu perlu waktu yang panjang teman-teman. Jadi YouTuber berpenghasilan besar dan dimonet itu perlu proses yang panjang. Jadi YouTuber itu jangka menengah dan panjang teman-teman. Tidak bisa secara cepat dalam hitungan bulan, itu sulit teman-teman. Kalau tidak punya pengalaman yang banyak dan pengetahuan yang luas, memahami tentang kameramen, editing, dan memahami tentang YouTube susah teman-teman. Perlu waktu 2 tahunan teman-teman untuk menjadi dapat monetisasi itu. Kenapa sampai waktu 2 tahun? Kan rata-rata 2 tahun. Teman-teman harus pahamin bahwa pedoman aturan YouTube itu memberi waktu kan untuk memenuhi syarat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, itu diberi waktu 1 tahun teman-teman ya. YouTube memberi waktu 1 tahun. Berarti kalau teman-teman bisa konsisten upload video rutin, videonya bagus, menarik, bisa 1 tahun itu bisa tercapai. Kalau continue ya, membuat video dan konsisten upload video tiap hari, itu bisa 1 tahun tercapai. Bahkan bisa kurang dari 1 tahun bisa. Kan itu jawabannya. Nah, sedangkan untuk YouTuber pemula, untuk membuat video aja masih grogi, belum percaya diri, upload videonya kadang seminggu sekali, sebulan sekali, bagaimana mungkin bisa 1 tahun terpenuhi teman-teman ya. Kalau masih tahap pembelajaran bisa memakan waktu 2 tahunan teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena tidak konsisten. Kalau YouTube beri waktu 1 tahun itu udah konten kreator, jadi udah konsisten tiap hari upload video, membuat video kan itu. Nah, videonya bisa menghibur dan bermanfaat, dia bisa memahami teman-teman. Kalau yang uploadnya masih kadang-kadang, jadi gini teman-teman, bisa makan waktu 2 tahunan.
minimal 1,5 tahun. Terbukti teman-teman yang udah berhasil di Monet, yang memberikan pengalaman perjalanan jadi YouTube, katanya dapat gaji pertama nyesek karena hanya dapat 1.300.000 atau berapa, itu pun harus ngumpulin beberapa bulan teman-teman. Nah itu fakta teman-teman, bahwa jadi YouTuber itu tidak mudah. Jadi YouTuber itu perlu perjuangan, kerja keras, konsisten mengupload video teman-teman. Nah dari teman-teman itu banyak yang share itu rata-rata di atas 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun teman-teman. Itu fakta bahwa di YouTube itu jangka menengah dan panjang, bukan jangka pendek teman-teman. Nah kenapa jangka panjang, menengah dan panjang? Setelah di Monet itu baru tahap awal konten kreator YouTube untuk mendapatkan penghasilan teman-teman. Nah begini teman-teman, setelah di Monet teman-teman harus lebih giat lagi membuat video yang bagus dan menarik. Kenapa? Karena dari hasil penghasilan itu kan dari karya teman-teman, bukan gaji YouTube teman-teman. YouTube nggak memberi gaji sama sekali, ya. Yang bisa menghasilkan itu karya teman-teman, video teman-teman yang menarik, video teman-teman yang bagus, yang bisa menghibur, itu yang bisa menghasilkan pendapatan teman-teman besar dari iklan teman-teman. Nah dari iklan itu dibagi dua teman-teman, antara teman-teman sebagai konten kreator dengan YouTube. 55% untuk konten kreatornya, 45% itu untuk YouTube, untuk gaji karyawan YouTube teman-teman. Jadi kita sebagai YouTuber itu nggak dapat gaji. Salah kalau dia dapat gaji. Coba pahamin JPP, program partner YouTube. YouTube nggak memberi gaji, hanya membutuhkan konten kreator teman-teman, bagi hasil gitu teman-teman ya. Nah oleh karena itu ketika sudah di Monet itu teman-teman YouTuber pemula kan lebih giat membuat video, karena setelah di Monet baru memahamin kan itu. Awalnya hanya mengejar subscribe dan jam tayang, tidak memahami sebagai konten kreator teman-teman. Nah kalau memahami sebagai konten kreator teman-teman, monetisasi, jam tayang, subscribe itu dengan sendirinya akan berjalan teman-teman. Pada intinya kita hanya membuat konten video teman-teman ya, membuat konten video yang bagus dan menarik, menghibur, bermanfaat untuk penonton teman-teman. Nah ketika banyak penontonnya, otomatis ada peminat yang pasang iklan teman-teman. Nah dari minat pasang iklan itulah yang menghasilkan pendapatan teman-teman. Pendapatannya dibagi dua, yaitu konten kreator sama YouTube teman-teman. Oleh karena itu untuk mendapatkan penghasilan besar itu dengan banyaknya konten teman-teman yang menarik, banyaknya konten teman-teman yang diupload ke YouTube secara konsisten kan gitu teman-teman. Jadi kebanyakan di YouTuber pemula itu hanya mengejar subscribe dan jam tayang ya. Nah ini bagaikan orang lari teman-teman, lari maraton ya. Orang lari maraton, mereka hanya melihat bagaimana bisa nyampe finish kan gitu kan. Hanya mereka sampai finish saja teman-teman ya, hanya sampai finish, tapi tidak memperhitungkan waktu, jarak, dan strategi ya. Akhirnya tidak nyampe finish. Banyak yaitu YouTuber yang gagal,
YouTuber yang nyesel penghasilannya kecil, perjuangan udah kesana sini tapi penghasilannya kecil. Nah di situ teman-teman, bahkan ada yang tidak diterusin. Nah ketika tidak diterusin, yang untung itu YouTube, teman-teman rugi besar, udah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya beli kuotanya teman-teman udah rugi besar yang tidak diteruskan. Yang untung besar YouTube. Kenapa YouTube yang untung besar? Karena semua iklan diambil oleh YouTube. Nah disitulah membuat tambah kayanya YouTube gitu. Nah kembali tadi, untuk YouTuber itu bagaikan orang lari maraton teman-teman. Nah YouTuber pemula hanya melihat sampai finish saja, bagaimana cara sampai finish kan gitu kan. Nah kalau bisa memahami bahwa ini lari maraton, jarak tempuhnya cukup jauh, harus punya strategi teman-teman ya. Strateginya apa ya? Mungkin dari start awal itu kita sprintnya itu tidak all out, kita membayang-bayangin. Di pertengahan kita ngatur strategi bagaimana nanti mendekati finish sprint, bisa sampai finish lebih duluan kan gitu kan. Nah inilah yang kurang dipahamin oleh teman-teman, bahwa proses proses menjadi YouTuber yang sukses itu seperti itu teman-teman ya. Jangan melihat finishnya aja, tapi prosesnya teman-teman. Prosesnya panjang, prosesnya makan waktu yang banyak tuh. Ini teman-teman, ini tuh. Ini gendut ya, ini belajar YouTube, percaya diri. Halo, ada kan? Nah iya, tuh teman-teman, dia kan belajar YouTube teman-teman. Ya ini di terowongan teman-teman. Jadi kembali untuk jadi konten kreator itu harus pasang strategi teman-teman. Ya, jadi kalau di YouTube, konten kreator YouTube itu pasang strateginya hanya membuat video, upload secara konsisten, video yang bagus, menarik, bermanfaat, kan gitu teman-teman, menghibur. Udah, kita hanya kuncinya membuat video itu aja. Nanti dengan sendirinya subscribe, jam tayang itu dengan sendirinya akan mengalir. Bukan kita mengejar subscribe dan jam tayang tapi tidak membuat video. Nah ini yang salah kaprah teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman, harus bisa pahamin untuk membuat konten kreator YouTube teman-teman ya. Untuk sementara teman-teman sampai di sini, nanti kita sambung lagi teman-teman ya.